Saudara pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam hari ini alhamdulillah kita dapat berziarah ke makom salah satu wali min auliyaillah yang ada di kawasan Ciganjur. Sesuai dengan riwayatnya bahwa Ciganjur ini adalah berawal dari kata genjur yang dibawa oleh para auliyaillah, dan salah satunya adalah yang berada di pondok pesantren Al-Mawaddah ini. Kita juga baru tahu belakangan ini bahwa di sini ada 4 serangkai auliyaillah di tanah Ciganjur. Pertama adalah Mbah Lontar yang berlokasi di daerah Ciganjur Poncol, Jalan Asli. Kemudian yang kedua adalah Syekh Abdul Jalil yang dikenal oleh masyarakat Ciganjur sebagai Mbah Kumpi Ciganjur. Kemudian yang ketiga adalah Syekh Abdul Rahman yang berada di pekarangannya Al-Makfurlah guru kita Syekh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Dan ini adalah yang keempat. Beliau ini diantaranya ini yang keempat adalah Syekh Abdul Razak yang berada di pondok pesantren Al-Mawaddah. Wajib dan patut sekali kita untuk bersyukur dan mensyukuri bahwa seperti yang pernah saya sampaikan, Ciganjur ini bukan tanah biasa, tetapi Ciganjur ini adalah tanah min auliyaillah, karena di sini terbukti ada sosok-sosok makam para wali yang kemudian Allah biarkan, Allah kehendaki untuk beliau bersemayam di sini dan menjadi ikutan, menjadi kebanggaan kita sebagai umat Islam yang ada di wilayah Ciganjur ini. Oleh karena itu wajiblah kiranya melalui Heritage Foundation Ciganjur ini kita jaga, kita lestarikan. Ini bukan sekedar budaya, tetapi ini adalah merupakan budaya yang bersifat religi. Oleh karena itu mudah-mudahan anak cucu kita ke depan akan menghargai jasa-jasa para auliyaillah, tidak sembarangan, bertingkah laku yang baik. Dan dari Ciganjur ini kita berharap ke depan akan muncul mujaddid untuk memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi warisan budaya Ciganjur Heritage Foundation kali ini berkunjung ke makam Syekh Abdul Razak di area Pondok Pesantren Al-Mawaddah Ciganjur. Sabtu, tanggal 6 Agustus tahun 2023, rombongan yang langsung dipimpin oleh Dewan Pembina Wan Haji Rokib dan Wan Haji Hamzah beserta rombongan langsung diterima oleh Kiai Haji Abdullah Hasani di area Ponpes Al-Mawaddah. Dibuka oleh tawasul oleh Wan Haji Hamzah di makam Syekh Abdul Razak, kirim doa dan guna tawasul, ngalap berkah serta meneladani perjuangan para kekasih Allah tersebut dalam menyebarkan Islam dan mengajarkan akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur di tengah-tengah masyarakat Ciganjur. Wan Haji Rokib menegaskan, silaturahmi ini adalah program yayasan untuk menjaga warisan leluhur serta bersama-sama merawat situs makam wali Allah yang ada di Ciganjur. Jaga karsa, tegasnya. Kediaman Kiai Haji Said Agil Siraj. Saat hendak pamit, beliau cerita kepada saya bahwa beliau diminta oleh Gus Dur untuk tawasul 3 di daerah sini, yaitu Syekh Abdul Jalil, Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Razak. Pada satu saya cuma bilang, Pak Kiai, insya Allah yang 2 ini saya paham, tapi yang 1 Syekh Razak ini belum tahu. Begitu pulang, saya coba komunikasi dengan kawan namanya Gus Mas Duki Jawa Timur lewat telepon. Gus begini Gus. Beliau hanya nanya posisi pesantren ada di mana. Maksudnya sekitar situ wali sebelah barat siapa. Saya ceritakan itu. Kata beliau nggak jauh-jauh itu. Ada di pondasi, bilangnya di mana? Di dalam pondok. Datanglah beliau ke Jakarta, acara Zikrul Ghafilin. Itu. Begitu selesai Zikrul Ghafilin langsung menunjukkan ini. Itu. Karena yang di track itu 1 muncullah itu si Abdul Razak. Itu. Datang lagi orang yang memang katanya beliau ini memang tugas untuk nge-track Ponsau. Saya punya kawan
datang, saya juga nggak paham. Tapi sebetulnya beliau sudah lama ingin melihat ini, karena dilihat ada pohon sawonya. Begitu sore datang pada asar, saya kaget ada apa, ke bawah. Langsung di-track sama beliau, ini bukan satu, bukan saya Rozak aja. Ada saya Maskur sama Nyai Rodia. Nyai Rodia itu siapa? Itu katanya anak dari Raden Muhammad Kahfi. Itu. Jadi kalau cerita asli yang katakan diilmiahkan sulit, karena tidak ada saksi sejarah. Orang tua kita juga nggak pernah ngasih informasi. Bahkan juga dulu orang yang pernah tinggal di sini juga, tadi saya tanya ibu, sepertinya juga nggak paham. Jadi asal muasalnya dari situ saya cerita kronologinya. Tapi untuk dampak pesantren, yang saya pernah punya guru, kawan, gurunya beliau juga, Ustaz Zainal Abidin namanya. Kalau beliau lagi ngajar sini, enak, nyaman, tenang katanya. Ada yang luar biasa kata beliau. Cuman memang pada saat itu kan belum muncul. Gitu. Cuman auranya kok beda di sini gitu. Karena kebetulan waktu itu memang kelas kurang, jadi kelasnya numpang di rumah adik ini gitu. Jadi sebatas itu yang saya baru bisa paham. Gitu. Nah, dari sini saya hanya berharap mudah-mudahan ya keberadaan beliau menjadi satu keberkahan buat kita semua, buat pesantren. Tapi memang kalau di ilmiah fakta sejarah sulit itu. Tapi kalau orang-orang yang cerita, yang paham-paham, katakan ada dari batinnya beliau, mereka itu saya dikatakan, bahkan ada dikatakan apa bahasanya, kok didiemin kok gitu Pak, karena bukan saya diem, saya nggak tahu gitu. Ada orang mulia kok nggak dianuin gitu, nggak diopenin gitu bahasanya. Jadi banyak orang-orang yang paham, termasuk orang Cirebon juga begitu. Ada namanya almarhum itu orang Cirebon, saya juga dapat cerita bahwa ini dasarnya pesantren bukan sekedar pesantren. Maka saya punya guru itu cerita, ditanya tuh Abdul Abdillah, apa dia bikin pesantren? Gitu. Ada siapa di situ? Gitu. Ada siapa di situ? Jadi kalau konon cerita sejarah lama yang mungkin di sini pernah ada satu pengajian atau padepokan, itu termasuk katanya ada sumber air, itu yang kalau bahasa mereka itu waktu Cirebon, orang Cirebon cerita itu udah lama, tahun lama itu udah, bahwa bahasa dia sih ada air sumber Zam-Zam maksudnya begitu. Jadi sebatas-batas itu yang saya pahami. Makanya kalau untuk diilmiahkan saya nggak berani, emang nggak ada saksi sejarah. Belum berani ngadep ke Kiai Said, itu belum berani. Saksi sejarah siapa? Orang tua juga nggak pernah ngasih tahu. Mungkin juga beliau nggak tahu kan gitu. Kiai Haji Abdullah Hasani menyambut baik gagasan yang diutarakan rombongan Ciganjur Heritage Foundation. Semangat untuk merawat makam wali Allah Syekh Abdul Rozak ini hal yang positif dan perlu kesadaran bersama, ujarnya. Silaturahmi ini bagian menjaga literasi warisan budaya dan sejarah agar kedepannya generasi agar paham merupakan tawasul kita kepada para penyebar Islam di tanah Nusantara, khususnya di Ciganjur.